Nah, di sini Profesor Dr. Arif Satria, SPM SI sudah hadir bersama kita, Pak Rektor. Dan saya lihat ada Bu Wakil Rektor, Ibu Erika juga sudah hadir bersama kita ya. Maaf teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini terlalu banyak jadi saya nggak bisa lihat satu persatu. Nah, tapi intinya Pak Arif sudah bersama kita, jadi inilah saatnya sebagai tuan rumah nih. Nah, banyak yang bertanya-tanya ini karena yang pertama, sehingga mungkin bisa dijelaskan apa tujuan acara ini, kenapa sampai dilaksanakan acara seperti ini. Silakan Pak Arif, monggo, mangga. Terima kasih Bang Andi Noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak sekalian, yang saya hormati Bapak Menristek, Kepala BRIN, Profesor Bambang Brojonegoro. Apa kabar Pak Bambang? Sehat Pak? Jadi kapan kita bulu tangkis nih? Ya. Yang juga saya hormati Pak Andi Noya, serta para narasumber, Pak Yongki Susilo, Pak Andrew Tani, Pak Serhari Darsono, para narasumber, dan juga teman-teman dari YouCoach Indonesia yang saya kira luar biasa terus berkolaborasi dengan IPB, dan Pak Rohani serta Ibu Wakil Rektor bidang bisnis dan inovasi. Bapak sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Business Hack ini kerjasama STP IPB bersama YouCoach Indonesia yang sudah kita mulai minggu lalu, maaf. Kita rutin mengadakan kegiatan series diskusi dalam rangka untuk menumbuhkan dan memperkuat startup baru, karena kita memiliki Science Technopark yang disupport oleh Pak Menteri untuk memperkuat bagaimana inovasi-inovasi ini bisa hadir dan kemudian bisa langsung terkoneksi dengan market. Ini problem yang ada di kita ini adalah bagaimana inovasi-inovasi ini yang selama ini hanya dinikmati oleh para peneliti, tapi sekarang bagaimana bisa dinikmati oleh market. Nah, alhamdulillah IPB sudah memiliki sejumlah inovasi. Kita sudah paten juga sudah sampai 500 ya. Kemudian juga kita lihat juga outlet inovasi-inovasi, kita sudah memproduksi banyak produk yang sudah dipasarkan dan kita punya outlet sendiri, Bang Noya. Bang Andi, kita punya di 15 mall di Indonesia. Outlet Serambi Botani milik IPB, itu inovasi-inovasi milik IPB. Dan harusnya pada bulan Mei ini, Mei lalu kita akan buka di Terminal 3 Soekarno-Hatta, terminal internasional, untuk Serambi Botani. Jadi itu satu-satunya mungkin di dunia nih, produk perguruan tinggi hadir di airport internasional. Karena memang kita punya visi bagaimana inovasi-inovasi kita bisa mendorong untuk green lifestyle, karena kami juga memiliki kosmetik organik, memiliki pangan-pangan alternatif, pangan-pangan bergizi, pangan-pangan sehat, dan juga dalam rangka untuk kemandirian. Kita sudah menciptakan mie dari wortel, mie dari bayam, mie dari jagung. Jadi Pak Andi Noya tidak perlu lagi ngimpor gandum untuk makan mie, cukup dari teknologi IPB. Nah, inilah yang disupport oleh Pak Menristek agar Technopark IPB ini semakin lama semakin besar. Agar apa? Agar inovasi-inovasi yang dihasilkan sekarang ini bisa semakin masuk ke pasar. Dengan technological readiness level sudah 8, sudah 9, ini akan bisa langsung masuk market dan dinikmati oleh publik. Alhamdulillah dengan produk-produk yang ada di Serambi Botani di 15 mall, di Kendara City ada Pak Andi, kemudian juga di mana? Di Kokas juga sudah ada, di Tunjungan Plaza, di Medan, dan di Bogor ada 2 outlet. Kita akan terus kembangkan, sebentar lagi di Taman Mini kita juga buka galeri inovasi kita. Ini moga-moga untuk menginspirasi bahwa produk-produk perguruan tinggi tidak selamanya hanya ada di rak perpustakaan. Kita ingin buktikan bahwa produk-produk inovasi perguruan tinggi itu hadir di market. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus pada yang sama memberikan feedback untuk menjadi bahan untuk riset kembali yang ada sehingga riset-riset yang ada di kampus ini benar-benar relevan untuk menjawab kebutuhan. Nah, kita memiliki visi baru sebagai Techno Socio Entrepreneurial University. Jadi produknya adalah lulusan-lulusan yang memiliki karakteristik technopreneur dan sociopreneur. Technopreneur berarti orang-orang yang bisa memanfaatkan inovasi untuk bisnis enterprise. Sociopreneur adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan inovasi untuk social enterprise. Dan alhamdulillah ini technopreneur berarti banyak orang-orang yang nanti akan kita hadirkan by design untuk menjadi wirausahawan baru. Tadi Pak Menteri juga sudah menegaskan, wirausahawan baru ini sesuatu yang sangat penting.
dan kita akan hadirkan by design. Sekarang sejak masuk IPB ada talent mapping mahasiswa baru itu, ketika memang cocok dia merasa nyaman di bisnis, sejak tahun pertama masuk IPB sudah kita adakan coaching sampai semester terakhir lulus dia akan menjadi businessman. Nah, di ujung nanti ada namanya Startup School, ini di bawah Pak Rohani, nanti akan ada program-program untuk mengembangkan startup, dan inilah yang sekarang kita dorong. Alhamdulillah, sekarang bermula dari 53 desa di Jawa Barat, petani-petani sekarang sudah banyak terkoneksi kepada e-commerce untuk bisa menjawab kebutuhan konsumen di era pandemi COVID ini. Ini peran para sociopreneur dan technopreneur, para fresh graduate, dan juga mahasiswa tingkat akhir IPB. Dan kemarin disupport oleh Astra, dan ini Astra akan menambah lagi jumlah desanya menjadi 100, Mendikbud juga nambah lagi, Kemendes juga tertarik untuk menambah. Jadi bisnis model yang kita ciptakan ini, mahasiswa di desa itu tidak sekedar pendampingan, tapi pendampingan dan juga orientasi pada market. Jadi Bapak sekalian, moga-moga seminar pada hari ini terus menginspirasi kita semua, dan insya Allah kita terus hadir dengan inovasi-inovasi, sehingga moto IPB sekarang berubah menjadi Inspiring Innovation with Integrity. Karena kita tahu bahwa basis apapun adalah integrity. Dengan integrity kita mendapatkan trust. Dengan mendapatkan trust kita mudah berkolaborasi. Dengan berkolaborasi kita mudah untuk melakukan inovasi-inovasi yang unggul. Karena inovasi yang unggul tidak mungkin tanpa kolaborasi. Dengan inovasi yang unggul kita akan semakin banyak menginspirasi. Oleh karena itu optimisme bangsa ini ke depan akan ditentukan sejauh mana banyaknya inspirasi yang beredar di publik. Nah, inspirasi yang beredar di publik itu ditentukan oleh seberapa banyak inovasi-inovasi yang ada. Oleh karena itu, inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari inspirasi untuk membangun optimisme bangsa ini ke depan. Saya yakin lompatan-lompatan kita pada pandemi COVID ini akan luar biasa di Indonesia ini, karena Pak Menteri sudah mengkonsolidasi lembaga-lembaga riset, mengkonsolidasi inovasi-inovasi yang ada dengan roadmap yang terukur dan sistematis. Maka saya yakin inovasi-inovasi unggul ini akan menjadi sumber inspirasi. Jadi Bapak bayangkan kalau perbincangan di publik semua adalah inspirasi-inspirasi positif, hidup ini akan penuh dengan optimisme. Dan optimisme itu kira-kira 60% dari kesuksesan sudah bisa kita raih. Kita nggak mungkin melangkah tanpa optimisme. Insya Allah, moga-moga dengan Sains Teknopark yang kita bangun di IPB, inovasi-inovasi semakin banyak, dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke IPB untuk berkolaborasi untuk pengembangan riset, dan yang paling penting juga regenerasi para entrepreneur yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka menjadi aktor-aktor baru untuk memahami karakteristik milenial. Karena kita tahu, memahami perilaku konsumen juga sekarang berbeda. Dulu Bang Andi ketika makan gado-gado, saya baca tulisannya itu, cukup makan consuming, selesai. Sekarang kalau kita makan, maka 1, consuming, 2, rating, 3, sharing, 4, shaping. Ya. Jadi tidak sekedar hanya makan untuk secara fungsi kenyang, tapi bagaimana kita ini rating, berapa bintangnya, sharing, kita sebarin kemana-mana. Setelah sebar kemana-mana itu akan shaping opini bagaimana produk-produk kita ini. Oleh karena itu, ini perilaku baru market konsumen ini harus kita pahami dengan baik. Terima kasih Pak Menteri dan para pembicara, Bang Andi Fnoya. Sukses Pak Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini keren-keren ini. Jadi IPB berkembang begitu pesat. Saya nggak ngikutin secara detail perkembangannya, tapi dari penjelasan Pak Arif yang singkat ini, saya jujur aja jadi optimistis gitu lah, bahwa perguruan tinggi ini pertama bukan menara gading, bukan cuma sekedar melahirkan orang-orang pintar yang pintar di atas kertas, tapi bagaimana kemudian berperan besar ikut menjadi bagian dari pergerakan yang terjadi saat ini. Jadi menurut saya keren banget. Tamu saya banyak sekali anak-anak IPB yang pintar-pintar, yang kembali ke desa dengan teknologi, dia mengawinkan teknologi dengan teman-teman di desa-desa, ya, karena untuk ngukur pertumbuhan sapi aja sekarang menggunakan aplikasi. Jadi saya kadang-kadang, wah keren banget ya. Dari jarak jauh kita tahu sekarang berat sapi kita, kambing kita, kemudian pertumbuhannya, begitu juga dengan di pertanian. Nah, ini yang memberikan semangat ini di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Bambang dan diikuti oleh Pak Arif, ini memberikan semangat atau energi bagi kita untuk diskusi lebih lanjut, bahwa memang situasi dan kondisi sekarang ini berat ya.
Kalau Bu Sri Mulyani kan bilang ini pilihannya cuma berat dan berat banget gitu loh. Apalagi ketika waktu itu diprediksi paling buruk pertumbuhan ekonomi kita ini minus 0,4%. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sudah menuju 3%. Jadi itu kondisinya sudah sangat-sangat berat. APBN ini agak doyong-doyong dikit lah ya. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup banyak dan orang menjadi optimistis karena ada social capital yang sekarang ini terasa, terlihat ya, di mana gotong royong semangat saling membantu itu membuat APBN kita agak bisa nafas lah kalau dilihat dari kondisi itu. Nah, ini menuju ke substansi dari diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana kita melihat kondisi yang ada sekarang, di mana kalau saya ngobrol sama William Tokopedia, dia bilang ada blessing juga di tengah situasi pandemik ini. Tadi Pak Bambang bilang untuk dorong orang masuk ke revolusi industri 4.0 aja dulu susah, berat. Lepas dari infrastrukturnya juga banyak yang belum memadai. Tapi dengan adanya Palapering ini ya kita berharap dalam waktu dekat ini ya semua desa juga sudah bisa menggunakan internet, dari UMKM di berbagai kota-kota kecil juga bisa bangkit. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana teman-teman di usaha retail UMKM ini melihat peluang ke depan. Karena di satu situasi kita lihat PHK di mana-mana ya, mal-mal belum buka, mereka yang jualan di mal ini juga masih bimbang dengan new normal ini apakah akan kembali seperti dulu ya, omset dan lain-lain. Tapi situasinya sudah berubah karena banyak sekali sekarang orang udah bergeser, habit dari pembeli belanja online ini sudah menjadi tanda kutip kebiasaan ya, didorong oleh situasi semua orang belanja online. Lalu bagaimana dengan yang belum masuk ke e-commerce tadi ya, ke digital, padahal tadi Pak Bambang jelasin bahwa kita ini pemerintah akan mendorong semua menuju ke masyarakat digital ya. Tadi dijelaskan panjang lebar dan kemudian Pak Arief tadi menyambut tantangan pemerintah itu dari sisi perguruan tinggi.